Kita bersyukur kepada Tuhan atas malam ini kita dapat kembali untuk melanjutkan khususnya di dalam persekutuan pemuda pada hari ini dan juga di dalam pembahasan kita di dalam membahas tentang eksposisi Kidung Agung. Dan kita tahu kitab Kidung Agung adalah satu kitab yang sangat sensitif, khususnya kita melihat di dalam bahasa-bahasa cinta maupun bahasa-bahasa syair yang begitu sensual, dan seringkali ini menjadi satu hal yang dilihat bukan di dalam apa yang difirmankan oleh Tuhan, tapi seringkali kita banyak tertuju kepada setiap vocabulary sensual tersebut. Sehingga tidak heran kita melihat banyak orang-orang di luar kekristenan menganggap bahwa kitab Kidung Agung adalah kitab pornografi, sehingga bagaimana mungkin kitab pornografi bisa dikatakan sebagai firman Tuhan. Tapi kita sebagai orang-orang percaya, kita melihat bagaimana seksualitas bukanlah sesuatu yang tabu. Kita percaya bahwa sesuatu yang sensual bukanlah sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan. Tapi kita justru belajar untuk melihat bahwa di dalam setiap inci kehidupan kita, termasuk seksualitas, itu adalah milik Tuhan. Maka bagaimana kita membahas segala sesuatu yang dilihat oleh manusia begitu tabu, tetapi justru kita melihat di mata Tuhan setiap inci dari setiap kehidupan kita, tidak ada satupun yang bukan berasal dari Allah. Maka segala sesuatu harus bersumber kepada kebenaran firman Tuhan. Dan itulah kenapa termasuk di dalam seksualitas, termasuk di dalam pacaran, maupun juga di dalam pernikahan, maupun juga di dalam keluarga, semua tidak bisa lepas daripada definisi Tuhan Allah. Dan kiranya Tuhan memakai setiap pembahasan kita, khususnya dalam pembahasan-pembahasan terakhir, untuk kita melihat bagaimana Tuhan memimpin, khususnya di dalam setiap eksposisi ini, membawa kita melihat bahwa cinta bukanlah sesuatu yang hanya urusan mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan, tetapi ini juga adalah urusan Tuhan. Seksualitas bukan antara pria dengan wanita, tapi juga berurusan dengan Tuhan. Maupun pada saat pernikahan, bukan hanya bicara tentang dua keluarga yang bersatu, tapi juga bicara tentang Tuhan. Dan termasuk pada saat menjadi keluarga yang mendidik anak, maka anak adalah milik Tuhan. Maka segala sesuatu dalam kehidupan kita tidak bisa tidak kembali kepada definisi Allah. Di saat kita tidak mau hidup di dalam definisi Allah, maka saudara pasti tidak memuliakan Tuhan. Maka perhatikan kalimat berikut ini. Di saat kita sudah tidak mau setia kepada definisi Allah, maka saudara tidak mungkin memuliakan Tuhan Allah. Maka inilah satu hal yang kita rindu melalui eksposisi surat Kidung Agung ini, membuat kita belajar bagaimana di dalam apa yang kita bahas di dalam hari ini justru dapat membuat kita percaya bahwa segala sesuatu adalah untuk kita belajar menjadi dewasa. Maka tema hari ini adalah dewasa bersama dalam cinta. Nah, saudara, pertanyaannya adalah dewasa itu apa? Dan bagaimana kita membawa kedewasaan, menghidupi kedewasaan di dalam cinta kasih yang Tuhan anugerahkan. Baik, saudara sekalian, maka hari ini kita akan mulai pembahasan kita, dan mari kita bersama-sama membuka di dalam Kidung Agung. Kita akan membaca pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu di dalam Kidung Agung pasal yang ke-7, ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Dan mari kita membaca semuanya di dalam ayat-ayat tersebut, dan dimanapun sudah berada, bacalah bersama-sama dengan saya. Kidung Agung pasal yang ke-7, ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Dan kiranya pembacaan kita pada hari ini dapat memimpin kita bagaimana hidup di dalam pimpinan Tuhan, di dalam kebenaran Tuhan, dan juga di dalam guidance dari Tuhan. Baik, mari kita baca bersama-sama Kidung Agung pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Betapa indah langkah-langkahmu dengan sandal-sandal itu, putri yang berwatak luhur. Lengkung pinggangmu bagaikan perhiasan karya tangan seniman, pusarmu seperti cawan yang bulat yang tak kekurangan anggur campur, perutmu timbunan gandum, berpagar bunga-bunga bakung, seperti dua anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang.
lehermu bagaikan menara gading, dan matamu bagaikan telaga di Hesbon, dekat pintu gerbang Batradim. Hidungmu seperti menara di gunung Libanon yang menghadap ke kota Damsyik, kepalamu seperti bukit Karmel, rambut kepalamu merah lembayung, seorang raja tertawan dalam kepang-kepangnya. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma, dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu, dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur, dan nafas hidungmu seperti buah apel. Kata-katamu manis bagaikan anggur. Ya, anggur itu mengalir kepada kekasihku, dengan tak putus-putusnya, melimpah ke bibir orang-orang yang sedang tidur. Kepunyaan kekasihku aku, kepadaku gairahnya tertuju. Mari kekasihku, kita pergi ke padang, bermalam di antara bunga-bunga pacar. Mari kita pergi pagi-pagi ke kebun anggur dan melihat apakah pohon anggur sudah berkuncup. Apakah sudah mekar bunganya? Apakah pohon-pohon delima sudah berbunga? Di sanalah aku akan memberikan cintaku kepadamu. Semerdak bau buah dudaim. Dekat pintu kita ada berbagai buah-buah yang lesat, yang telah lama dan yang baru saja dipetik. Itu telah kusimpan bagimu, kekasihku. Baik, sekian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Dan kiranya dalam pembacaan kita dapat fokus kepada apa yang Tuhan mau nyatakan di dalam setiap message di balik kitab-kitab ini. Khususnya kita membaca di dalam pembacaan yang mungkin kita sedikit terganggu dengan tabu, hal-hal yang tabu yang sementara ini menjadi satu hal yang menghalangi kita untuk bisa melihat kepada kebenaran firman. Tapi justru kita percaya bahwa Kidung Agung adalah firman Tuhan, dan kita berdoa kiranya Tuhan yang menunjukkan kepada kita tentang apa yang menjadi pengertian yang benar di dalam firman. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam pembahasan pada malam hari ini, dan saya rindu kita semua mempersiapkan hati kita dengan kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih ya Tuhan atas setiap apa yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami percaya bahwa segala kemuliaan hanya kembali kepadamu, dan kami menyerahkan pembahasan kami pada malam hari ini. Kami berdoa kiranya melalui pembacaan yang kami baca, kami dapat semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, khususnya di dalam cinta yang Tuhan anugerahkan. Jangan biarkan kami terjebak di dalam bahasa-bahasa sensual yang membuat kami tidak bisa melihat Tuhan, tapi justru kami dipakai setan untuk kami memiliki akan fantasi-fantasi yang tidak benar. Tuhan, kami berdoa, kiranya Tuhan yang campur tangan di dalam setiap apa yang kami kumulkan pada malam hari ini, kiranya Tuhan Engkau sendiri yang memberikan guidance untuk kami bisa hidup di dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan juga untuk hamba-Mu yang hina ini, hamba-Mu yang tidak layak ini, untuk dapat menyatakan apa yang Tuhan mau kami terima pada malam ini. Tolonglah kami ya Tuhan, tolonglah hamba-Mu, supaya segala kemuliaan sungguh-sungguh adalah hanya bagi Tuhan saja, dan kami senantiasa di-refresh di dalam kami berpengetahuan, di-refresh di dalam kami mengerjakan pekerjaan Tuhan, dan di-refresh di dalam perjuangan kami memberitakan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa seru kami. Kami serahkan semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersama-sama berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. So sekalian, pada saat Allah menciptakan manusia, manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Dan di dalam gambar dan rupa Allah, dan ini menjadi satu keunikan desain dari creation yang kita bisa lihat, ini adalah satu pembuktian bahwa ciptaan Tuhan di dalam diri manusia adalah ciptaan yang spesial, yang unik, dan tidak ada pada ciptaan-ciptaan yang lain. Maka menurut gambar dan rupa Tuhan, maka di situ kita melihat manusia dicipta di dalam setiap apa yang menjadi kemiripan yang tidak ada pada desain yang lain, tapi hanya ada pada Tuhan. Dan keunikan natur dari manusia adalah manusia bukan dicipta hanya sekedar menjadi manusia
yang sekedar memiliki fisik saja. Tapi kita melihat keunikan natur ciptaan yang ada pada ciptaan-ciptaan Tuhan dan ciptaan baik pada manusia dengan ciptaan yang lain adalah mereka adalah makhluk seksual. Jadi kalau kita melihat laki-laki diciptakan sebagai pria dan perempuan diciptakan sebagai wanita. Jadi pria dan wanita. Dan ini adalah satu hal kenapa dibedakan, karena ini juga adalah satu hal di dalam natur manusia adalah makhluk seksual. Demikian juga bisa kita melihat di dalam ciptaan yang lain. Di binatang kita melihat binatang ada yang namanya jantan, lalu wanita yang female itu adalah betina. Jadi kita melihat binatang-binatang juga adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan sebagai makhluk seksual. Saudara, maka kita melihat seks adalah bagian dari keutuhan manusia. Dan juga seks adalah keutuhan dari makhluk seksual tersebut. Tetapi saudara, ada hal yang membedakan khususnya antara binatang dengan manusia. Kenapa? Karena manusia ada seksualitas, tapi seksualitas yang ada pada diri manusia adalah seksualitas yang kudus, yang pada Tuhan sendiri menyatakan indah, yang boleh dinikmati, yang boleh dirasakan, dan boleh untuk dilihat, bahkan dinikmati di dalam ikatan pernikahan. Nah, saudara, ini adalah sesuatu yang membedakan dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Kita melihat binatang, jantan, dan betina, mereka juga punya kehidupan seksual, tapi kehidupan seksual mereka adalah kehidupan seksual yang tidak diikat di dalam pernikahan. Jadi binatang tidak ada pernikahan, maka binatang dengan tidak ada naluri, tidak ada namanya akal budi, mereka melampiaskan semuanya hanya berdasarkan insting mereka. Nah, tetapi kita melihat justru yang ada pada manusia adalah manusia diberikan akan satu hal, yaitu seksualitas, yang pada dirinya begitu indah, yang pada dirinya boleh dilihat, yang pada dirinya boleh dirasakan, dinikmati, dan itu hanya dipahami di dalam ikatan pernikahan. Maka itulah kenapa kita melihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 24-25, kita melihat pria dan wanita, Adam dan Hawa, waktu mereka berkomunikasi di dalam keutuhannya itu di dalam ketelanjangan yang tidak malu. Jadi mereka tidak malu telanjang satu dengan yang lain. Mereka tidak merasa ada yang perlu disembunyikan satu dengan yang lain. Dan juga ketelanjangan itu tidak membuat mereka perlu untuk memiliki akan satu hal, yaitu mereka tidak terbuka satu dengan yang lain. Jadi kita melihat bagaimana pada mulanya Allah menciptakan Adam dan Hawa, maka manusia diciptakan di dalam satu hal, yaitu mereka tidak punya rasa malu. Karena begitu indahnya, karena begitu sucinya, karena semuanya itu adalah tidak ada campur tangan dosa di sana. Jadi semuanya begitu indah. Ya. Tetapi saudara, kita percaya bahwa manusia bukan hanya dicipta sebagai makhluk seksual saja, karena kalau cuma dicipta menurut makhluk seksual, maka manusia akan sama dengan binatang-binatang yang lain. Tetapi kita melihat manusia dicipta di dalam satu hal yang tidak ada pada yang lain, yaitu apa? Yaitu manusia adalah makhluk rohani. Jadi makhluk rohani di mana peran dan fungsi seksualitasnya pun itu tidak bisa liar. Maka peran seksualitas dan fungsi seksualitas harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah, di sini kita melihat binatang tidak perlu. Binatang tidak memiliki, bukan makhluk rohani, jadi dia tidak memiliki akan satu hal, yaitu satu keterkaitan untuk mempertanggungjawabkan semuanya itu harus dengan satu kebenaran. Tetapi semuanya adalah berdasarkan natur yang ada pada dirinya yang tidak sesempurna manusia. Jadi kalau kita bisa simpulkan, saudara, seksualitas itu sebenarnya apa bagi manusia? Seksualitas itu apa bagi orang percaya? Ya.
Jadi kita sudah membahas minggu lalu, saudara, di mana seksualitas itu adalah satu hal di mana Tuhan menganugerahkan seksualitas. Sex is about grace. Jadi seksualitas adalah anugerah Tuhan, yaitu procreation, di mana diberikan oleh Tuhan kepada manusia untuk beranak cucu dan penuhilah bumi. Maka di situ kita melihat seksualitas itu adalah anugerah Tuhan. Maka tidak usah tabu membicarakan seksualitas. Tidak perlu untuk kita sembunyi-sembunyi bicara tentang seksualitas, as long as kita tahu konteksnya. Seksualitas konteksnya adalah di dalam pernikahan. Maka sebelum pernikahan, kita tidak boleh untuk membawa akan seksualitas di dalam ranah before marriage. Jadi ini adalah satu disiplin rohani yang perlu kita sama-sama jaga, yang perlu kita maintain bersama, bahwa seksualitas adalah anugerah Tuhan, bukan sesuatu yang tabu, tetapi bukan berarti kita sembarangan dan kita luanlai di dalam memperlakukan akan anugerah ini. Ya. Jadi kita bisa lihat di Kejadian pasal 1 ayat 26, di situ kita melihat seksualitas adalah anugerah Tuhan untuk kita bisa beranak cucu dan penuhilah bumi. Lalu kita juga melihat di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 3 sampai ayat 9, di mana seksualitas adalah sesuatu yang mengajarkan kita tentang apa yang namanya self control, yaitu bicara tentang apa yang namanya penguasaan diri. Jadi kita tidak bisa sembarangan untuk melakukan seksualitas, karena seksualitas hanya dianugerahkan di dalam apa yang namanya pernikahan. Maka di luar pernikahan, maka kita tidak boleh untuk melakukan akan seksualitas dengan sembarangan. Maka perlu penguasaan diri. Maka perlu self-control. Bagaimana kita harus mendisiplinkan. Dan kita harus mendidik diri kita. Untuk bagaimana kita menguasai bagaimana seksualitas adalah budak kita. Di mana kita adalah tuan dan seksualitas adalah budak kita. Dan kita menerima anugerah Tuhan, tapi di satu sisi yang lain kita juga harus untuk memperbudak seksualitas itu sesuai dengan dalilnya, sesuai dengan ranahnya, sesuai dengan konteksnya. Lalu ketiga, dalam 1 Korintus pasal 6, 15-18, di situ juga seksualitas mengajarkan kita untuk bagaimana kita memelihara kekudusan. Di mana kita bisa melihat seksualitas bisa menjadi sesuatu yang tidak kudus. Kenapa? Karena kita membawa ranah seksualitas itu bukan pada ranah yang benar, misalnya adalah sebelum pernikahan, ya, di mana kita sudah mencemarkan tempat tidur, di mana kita sudah mencemarkan akan apa yang namanya anugerah yang Tuhan berikan bagi manusia, di mana itu adalah satu hal kita menjaga kekudusan. Maka itulah kenapa di dalam tradisi Yahudi, minggu lalu saya sudah memberikan satu informasi bahwa di dalam tradisi Yahudi keperawanan itu penting. Maka bagi mereka yang sebelum menikah tetapi mereka sudah tidak perawan, maka mereka bisa dihukum mati. Maka mereka bisa dirajam batu. Maka itulah kenapa waktu Maria dia mengandung bayi Yesus Kristus, itu menjadi satu resiko yang besar luar biasa, karena jika saat orang-orang mengetahui bahwa Maria itu adalah seorang yang perawan, tetapi melahirkan Yesus Kristus tanpa sel sperma dari laki-laki, maka ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima dengan mudah oleh komunitas zaman Maria tersebut. Maka mereka pasti akan menganggap bahwa dia berbohong, dan pasti orang-orang akan menganggap bahwa ini adalah satu tindakan ilegal. Kenapa? Karena melakukan free sex, melakukan sex before marriage. Dan di dalam tradisi Yahudi, sekarang kita melihat bagaimana sekarang sudah tidak sensitif seperti dulu. Dulu di saat tidak perawan, maka dihukum mati. Maka dirajam batu. Maka diberikan hukuman yang begitu keras. Kenapa? Karena tidak memelihara keperawanan itu. Karena memelihara keperawanan adalah memelihara kekudusan. Jadi bagi tradisi Yahudi, keperawanan digambarkan kekudusan.
Dan ini adalah sesuatu yang sangat spiritual, saudara. Dan saya percaya bahwa jika spirit ini dibawa di dalam zaman sekarang, maka saya percaya orang-orang akan melihat betapa indahnya seksualitas itu. Hari ini kita melihat di dalam dunia sekuler, kita melihat seksualitas sudah menjadi sesuatu yang rusak. Kenapa? Karena semua dibicarakan sudah bukan di dalam pernikahan, tapi sudah dibicarakan di dalam ranah publik. Kita melihat bagaimana orang-orang sudah mulai menggambarkan seksualitas itu di dalam konsumsi masyarakat. Misalnya kita melihat di Netflix atau kita melihat di Youku atau kita melihat di dalam setiap tayangan-tayangan entertainment. Kita melihat bagaimana apa yang di-sharingkan di dalam film-film entertainment itu juga termasuk salah satunya adalah nudity atau juga seks atau violence maupun juga di dalam komedi maupun di dalam hal yang lain. Nah, saudara, kita melihat tema seksualitas sudah menjadi satu tema yang dikonsumsi secara publik, yang seharusnya menjadi private, khususnya karena itu adalah satu anugerah Tuhan yang hanya dinyatakan di dalam pernikahan. Tapi kita melihat dunia hari ini sudah mengumbar akan seksualitas itu sudah menjadi sebuah hal yang sangat-sangat publik, dan akhirnya kita melihat seksualitas sudah tidak ada harganya lagi. Semua sudah begitu murah. Kita melihat bagaimana orang-orang melakukan perselingkuhan, di mana orang-orang melakukan akan kekejaman, orang-orang melakukan pemerkosaan, orang-orang melakukan akan hal-hal yang merusak image wanita dan sebagainya. Semua itu adalah satu tema-tema yang sudah dianggap bahwa seksualitas itu adalah sesuatu yang naluri, sesuatu yang alamiah, dan sebagainya. Nah, saudara, tapi dalam iman kekristenan maupun juga kita melihat dalam iman Yahudi, mereka menganggap bahwa menjaga keperawanan, menjaga seksualitas, itu adalah berkaitan dengan kekudusan. Maka itulah kenapa mereka very serius di dalam seksualitas. Nah, saudara, kita melihat orang-orang Kristen pun, kita juga adalah orang-orang yang sepatutnya menjunjung tinggi hal yang sama, yaitu di saat kita sebagai wanita dan sebagai perempuan harus punya semangat hal ini. Harus punya semangat bagaimana memelihara holiness melalui apa yang ada pada diri para wanita, yaitu apa? Menjaga keperawanan, menjaga akan apa yang namanya seksualitas, dan juga menjaga kekudusan Allah di dalam tubuh kita. Nah, saudara, dan ini menjadi satu hal yang penting. Dalam 1 Korintus pasal 6, 15-18, kita melihat bagaimana seksualitas dikaitkan dengan sebuah memelihara kekudusan. Nah, saudara, tetapi kita melihat dalam dunia ini sekarang orang sudah tidak peduli dengan keperawanan. Maka kita melihat bagaimana waktu ada survei yang ditanya, yaitu apa? Bagaimana engkau memandang keperawanan? Maka banyak wanita waktu ditanya, mereka sudah mengatakan bahwa keperawanan itu sudah bukan lagi isu yang penting lagi. Kenapa? Karena semua sudah tahu bahwa seksualitas adalah bisa dinikmati sebelum marriage. Maka mereka pun mengatakan bahwa seksualitas adalah sesuatu yang very common. Sehingga akhirnya seksualitas adalah sesuatu yang tidak perlu menjadi pembatas untuk kita menikah atau tidak menikah. Nah, saudara, ini menjadi sesuatu yang kita lihat sudah longgar luar biasa, apalagi sekularisme sudah membuat tema seksualitas sudah menjadi tema yang tidak lagi bicara tentang kekudusan. Dan juga, saudara, kita melihat dalam Kidung Agung memberikan satu definisi bahwa sebenarnya seksualitas itu adalah bicara tentang penyatuan hati antara mempelai pria dengan mempelai wanita. Mereka bersatu hati, mereka bersama-sama membahagiakan satu dengan yang lain atas cinta yang Tuhan anugerahkan, dan mereka menjaga cinta itu, menjaga kebahagiaan itu melalui seksualitas. Nah, saudara, ini adalah sesuatu yang kita bisa lihat bagaimana Alkitab sebenarnya sangat-sangat konsentrik mengajak kita semua melihat seksualitas adalah anugerah, tapi juga melihat seksualitas adalah
sesuatu yang holy, sesuatu yang kudus. Nah, tetapi tadi kita sudah bicara tentang satu hal, yaitu sejak manusia jatuh di dalam dosa, seksualitas sudah jadi bukan lagi sebuah keutuhan dari manusia, tapi justru akhirnya seksualitas sudah menjadi bagian dari ketidakutuhan manusia. Jadi seksualitas sudah menjadi sebuah manifestasi di mana satu dengan yang lain, baik sebelum marriage atau waktu marriage, mereka memandang seksualitas itu hanyalah sebuah insting needs, adalah kebutuhan secara insting untuk memperoleh sebuah pemuasan. Jadi istilahnya seksualitas itu cuma manifestasi kekosongan jiwa, atau juga mungkin hanyalah sebuah kepuasan instan saja. Jadi kalau kita bisa katakan, orang sekuler ini adalah orang-orang yang rentan sebenarnya. Orang yang mendukung free sex itu adalah orang-orang yang tidak memiliki kekuatan hidup. Kenapa? Karena dengan mereka melakukan free sex, dengan mereka melakukan sex before marriage, mereka sudah menunjukkan mereka adalah orang-orang yang tidak mampu. Mereka orang-orang yang tidak mampu memelihara kekudusan. Mereka orang yang tidak mampu menjaga seksualitas di dalam anugerah Tuhan. Dan mereka sebenarnya orang-orang yang tidak mampu untuk hidup sebagai ciptaan Tuhan. Apalagi ciptaan yang seturut dan segambar dengan Tuhan. Maka hari ini jika saudara mendukung free sex, maka saudara sedang menunjukkan jati dirimu sebagai manusia yang tidak mampu hidup benar dan tidak bisa hidup di dalam seksualitas yang kudus. Dengan saudara pacaran, lalu akhirnya saudara membuka tubuhmu, men-sharingkan tubuhmu bagi pacarmu, itu adalah sebuah bentuk ketidakutuhan hidupmu, yang seharusnya seksualitas adalah keutuhan hidup, tetapi justru waktu saudara melakukannya before marriage, maka saudara sedang menunjukkan ketidakmampuanmu. Dan saudara, ketidakmampuan apa, saudara? Saudara, saya sangat tertarik dengan ada satu artikel yang saya baca, di mana dia mengatakan bahwa orang yang berani melakukan seks before marriage, sebenarnya menunjukkan yang pertama yaitu apa? Mereka tidak punya kekuatan cinta yang limpah. Mereka cuma menikmati cinta hanya dengan sebuah seksualitas. Tapi mereka tidak bisa punya komunikasi yang limpah. Mereka tidak punya kebersamaan yang limpah. Mereka tidak punya bahan yang limpah untuk mengasihi di luar seksualitas. Jadi orang yang kehabisan bahan, akhirnya mereka bagaimana ya mau memelihara hubungan antara satu dengan yang lainnya. Akhirnya dengan seksualitas, maka mereka mendekatkan diri, membawa mereka untuk bisa satu dengan yang lain bisa lebih memiliki keintiman dan sebagainya. Jadi, saudara, ini adalah sesuatu yang sangat make sense. Kalau kita melihat banyak orang-orang yang jatuh di dalam free sex, orang yang masuk di dalam sex before marriage, sebenarnya adalah orang-orang yang bagaimana sih? Sudah banyak sekali catatan-catatan yang kita bisa dapatkan, yaitu apa? Banyak mereka melakukan sex before marriage. Kenapa? Karena sebenarnya mereka takut. Kenapa mereka takut, saudara? Karena mereka takut di dalam pernikahan mereka gagal. Mereka takut, mereka menyesal waktu menikah. Maka akhirnya kenapa mereka menghidupi sex before marriage? Karena mereka sudah mencicipi dulu. Mereka sudah mencicipi dulu apa yang namanya pernikahan. Mereka sudah mencicipi dulu apa yang namanya marriage life. Mereka sudah mencicipi dulu dan mereka melihat bagaimana ini adalah sesuatu yang harus memberikan kepuasan yang benar. Di saat saya bisa puas, maka disitulah saya akan melihat ini adalah satu langkah yang benar bahwa apa? Saya akan hidup bahagia bersama dengan dia di dalam marriage life yang sudah dicoba dan sudah dinikmati, dan ini sesuatu yang saya suka. Nah, saudara, ini adalah satu gambaran ketidakmampuan manusia sejak manusia jatuh dalam dosa. Kedua, saudara, dengan saudara dan saya mendukung free sex atau mendukung sex before marriage, maka saudara sudah membuktikan bahwa cinta itu hanya menjadi sesuatu yang
tidak memiliki hukumnya. Atau cinta yang ada pada diri saudara adalah cinta yang tidak punya aturan. Dan cinta yang nggak ada aturan itu adalah cinta yang tidak dewasa. Jadi kalau segala sesuatu diukur bahwa kedewasaannya, diukur dengan saudara sudah berani melakukan seks before marriage dan sudah dikatakan dewasa, maka saudara adalah orang-orang yang membuktikan bahwa saudara dewasa hanya di dalam umur atau hanya di dalam apa yang namanya sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang tidak ada aturannya. Maka kalau saudara mau hidup di luar aturan, maka saudara akan hanya membuktikan bahwa saudara tidak mampu untuk hidup di dalam aturan. Saudara, tidak ada satupun orang yang hidup tanpa aturan. Saudara. Ada orang yang nggak bisa diatur. Tapi meskipun orang-orang itu tidak bisa diatur, mereka tetap hidup di dalam peraturan. Misalnya saudara bilang, saya nggak mau diatur. Tapi saudara tetap diatur dengan apa? Saudara harus memberikan informasi. Misalnya KTP, nama, alamat, dan sebagainya. Saudara mau tidak mau harus kasih informasi. Meskipun saudara tidak mau diatur, saudara harus kasih informasi ke pemerintah. Siapa kamu anaknya siapa, kamu tinggal di mana. Semua itu tetap adalah sebuah peraturan. Hidup dalam dunia ini, lahir, oek, dan sebagainya, tetap harus ada aturan. Jadi saudara, meskipun saudara suka tidak suka dengan aturan, aturan tetap eksis. Nah, karena aturan tetap eksis, maka aturan tidak mungkin adalah sesuatu yang tidak mengikat kita. Suka tidak suka, aturan harus mengikat kita. Karena jika kita tidak ada aturan, maka hidup kita akan menjadi hidup yang uncivilized. Kita tidak mungkin jadi orang yang memiliki kebudayaan. Kebudayaan berkaitan dengan aturan. Nah, kita melihat kebudayaan yang tertinggi adalah kebudayaan yang diberikan oleh Tuhan Allah. Yaitu Tuhan Allah memberikan firman kepada kita. Itu adalah budaya. Maka hari ini mengapa kita dengar khotbah? Karena ini adalah budaya. Budaya yang Tuhan hadirkan kepada kita yaitu apa? Satu budaya yang kudus, yaitu saudara diberikan firman Tuhan untuk saudara bisa mengetahui apa yang namanya definisi, apa yang namanya satu misi, apa yang menjadi sebuah aplikasi, dan itu perlu menjadi sebuah kehidupan yang kita jalankan. Nah, saudara, ini adalah budaya. Maka seperti hari ini kita mengikuti akan persekutuan ini, kita pasti pakai baju, bukan? Saudara, maka saya pakai baju. Saudara pasti juga pakai baju. Kenapa kita pakai baju? Mungkin saudara akan berkata apa? Kalau saya mau persekutuan dia pakai baju, maka bodoh amat dah dilihat atau nggak dilihat. Pokoknya saya tidak mau pakai baju. Saudara orang sekarang meskipun saudara hari ini mungkin di layar saudara tidak buka, saudara punya kamera, tapi saya percaya saudara di balik kameramu yang off itu, saya percaya saudara sudah pakai baju. Bedanya mungkin ada yang pakai baju rapi, ada yang mungkin pakai baju tidur. Tapi kita semua setuju bahwa apa? Bahwa semua yang hari ini ikut, semua pakai baju. Saya percaya 100%. Ya. Nah, maka kita melihat itu adalah satu hal yang mengikat bagi kita, yaitu apa? Di saat kita persekutuan, kita harus menghargai persekutuan tersebut. Maka perlu satu kesadaran, yaitu apa? Waktu kita berkumpul di sini, kita harus punya attitude. Dan attitude tersebut adalah satu attitude yang kita bangun dengan satu kesadaran, yaitu apa? Melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan. Maka saya hidup di dalam aturan yang Tuhan berikan. Tapi justru kita melihat dengan free sex, dengan apa yang namanya sex before marriage, itu membuktikan sebuah ketidakmampuan orang untuk hidup di dalam peraturan. Di dalam peraturan yang paling basic sekalipun, kita melihat bagaimana manusia sudah tidak bisa lagi diatur di dalam kebenaran Tuhan. Nah, ketiga, free sex atau sex before marriage seringkali dianggap bahwa ini adalah suatu pembuktian. Bahwa dengan kamu mau buka baju bagi saya, kamu mau berhubungan intim dengan saya, maka menunjukkan betapa aku mencintai kamu dan kamu mencintai aku. Saudara, banyak orang
menggoda pacarnya atau mengharapkan pacarnya untuk membuka dirinya bagi dia, itu semua adalah karena untuk sebuah keyakinan, untuk men-sharingkan sebuah keyakinan bahwa I truly love you and you truly love me. You must to prove it. Dan proofnya adalah dari seksualitas tersebut. Nah, Saudara, ini adalah sebuah hal arti kedewasaan. Saudara, dewasa itu adalah justru harus seturut dengan aturan. Nah, waktu mereka mengatakan bahwa saya mau meyakinkan cinta sama kamu adalah dengan sex before marriage, itu justru menunjukkan ketidakdewasaan. Justru tidak mampu dewasa. Sehingga untuk membuktikannya maka perlu proof, yaitu proofnya yaitu adalah sex before marriage. Kalau di dalam hubungan pacar saja sudah berani melakukan hal seperti itu, sudah berani melanggar firman Tuhan, bagaimana mungkin dia bisa di hadapan Tuhan tidak melanggar firman Tuhan? Saudara, maka seksualitas itu adalah sesuatu yang kita lihat di dalam konteks dunia sekarang, itu adalah dianggap sebagai kedewasaan. Tetapi bagi kita adalah itu semu semuanya. Nggak bisa kita berkata bahwa dewasa hanya di dalam urusan seksualitas. Tapi tidak dewasa di dalam mencari nafkah, tidak dewasa di dalam studi, tidak dewasa di dalam pelayanan, tidak dewasa di dalam mengerjakan apa yang menjadi kesaksian hidupnya. Itu adalah tidak sinkron, saudara. Kedewasaan, oke, kalau mau dewasa secara seksualitas, oke, prove it. Tapi pertanyaannya adalah waktu kamu mau dewasa di dalam seksualitas, kamu pun juga harus dewasa di dalam seluruh inci hidup saudara dan saya. Hari ini kalau kita melihat banyak anak-anak muda yang jatuh di dalam sex before marriage adalah apa? Yaitu mereka akhirnya menjadi seorang yang married by accident. Akhirnya banyak dari mereka yang married by accident, akhirnya mereka tidak mau nikah karena apa? Karena sudah kebablasan. Dan waktu mereka nikah kebablasan, mereka bisa kerja nggak? Mereka bisa cari nafkah nggak? Mereka bisa studi nggak? Mereka bisa pelayanan di gereja nggak? Sudah banyak sekali yang kasus demi kasus kita lihat. Khususnya kalau misalnya yang paling personal di dalam hidup saya adalah saya waktu SMA ada 2 teman saya yang drop out. Kenapa mereka drop out adalah karena mereka married by accident. Karena mereka sudah hamil duluan. Dan mereka hamil duluan akhirnya nikah. Padahal umurnya masih 17 tahun, 18 tahun. Dan waktu mereka nikah, mereka menikah menjadi satu pasangan, mereka menjadi satu couple. Dan semua waktu melihat mereka jadi satu couple, semua bahagia, semua mendoakan yang terbaik. Saudara, mereka kelihatan dewasa sekali. Berani menikah itu sesuatu yang dewasa, saudara. Berani untuk masuk di dalam kehidupan yang lebih lagi melalui suami istri, itu adalah satu hal yang harus dipikirkan matang-matang. Nah, tetapi saudara, bisa menunjukkan bahwa menjadi suami istri adalah sesuatu yang matang, tapi waktu jadi suami istri apa artinya? Kalau nggak bisa kerja, kalau nggak bisa pelayanan, kalau nggak bisa studi, dan kalau nggak bisa berguna bagi masyarakat, apa gunanya? Maka sudah banyak sekali mereka yang istilah married by accident, akhirnya mereka menjadi orang-orang yang nikah, tapi nggak bisa kerja. Kenapa? Belum ada pengalaman, belum punya akan satu didikan. Dan banyak dari mereka yang married by accident, akhirnya mereka drop out, mereka nggak bisa sekolah. Kenapa? Karena malu. Kenapa malu? Ya karena mereka sudah melakukan sex before marriage. Dan juga mereka tidak aktif ke gereja lagi. Kenapa? Banyak dari mereka nggak. Orang-orang biasanya dalam sex before marriage adalah mereka sudah nggak bisa lagi ke gereja. Kalaupun mereka gereja, mereka cari gereja yang mereka nggak pernah tahu, orang nggak pernah tahu tentang apa yang ada pada kehidupan mereka. Kenapa mereka semua melakukan itu? Karena mereka nggak dewasa. Maka saudara, kenapa saya perlu untuk memberikan introduksi ini adalah untuk kita bisa melihat bagaimana
konsep seksualitas perlu kedewasaan. Di dalam konsep seksualitas itu perlu peranan suami istri di dalam ikatan pernikahan, karena hanya di dalam ikatan pernikahan itulah kemesraan yang ada di dalam keluarga tersebut adalah kemesraan yang dewasa. Kalau kita melihat kemesraan yang dilakukan sebelum marriage adalah kemesraan without commitment. Tidak ada komitmen dengan istri, nggak ada komitmen dengan keluarga istri, nggak ada komitmen dengan keluarga sendiri, nggak ada komitmen dengan Tuhan. Sedangkan ikatan pernikahan itu adalah Tuhan yang mengikat komitmennya kepada suami dan istri. Jadi kenapa saya harus memulai ini dengan memberikan definisi-definisi ini adalah untuk mengajak kita untuk melihat orang yang sudah memulai seksualitas before marriage, dipastikan mereka adalah orang yang tidak memuliakan Tuhan, dipastikan mereka adalah orang-orang yang tidak mampu hidup seturut dengan apa yang Tuhan tetapkan, dan mereka memakai segala cara untuk menunjukkan kedewasaan mereka dengan seksualitas, tetapi di luar ranahnya Tuhan, maka itu semua adalah omong kosong, semua itu hanyalah sebuah kedewasaan semu. Oke, nah sekarang kita coba untuk melanjutkan dengan pembahasan kita, yaitu kita lihat dalam Kidung Agung pasal yang ke-7. Jadi kita melihat minggu lalu kita juga sudah membicarakan tentang satu hal, yaitu apa? Yaitu bagaimana kita melihat sang seksualitas menjadi tema khususnya bagi sang suami dan sang istri, yaitu Salomo dan dengan perempuan Sunem itu, untuk bagaimana mereka menikmati malam pengantin mereka atau menikmati bulan madu mereka. Mereka menikmati seksualitas mereka yang secara private mereka sama-sama nikmati, dan semua itu dinikmati di dalam anugerah Tuhan. Nah, kita akan melihat ini adalah kelanjutan dari minggu kemarin. Jadi sudah hari ini kita lihat dari ayat 1 sampai ayat 9. Kalau sudah melihat dari ayat 1 sampai ayat 9 di situ, kemesraan di dalam seksualitas khususnya antara Salomo dengan perempuan Sunem ini meningkat. Jadi bukan cuma sekedar melampiaskan gairah seksual. Minggu lalu saya mengatakan bahwa memiliki gairah seksual itu tidak salah. Tetapi bagaimana mengontrol diri dan berada di dalam ranah yang benar, itu adalah sesuatu yang baik. Kenapa? Karena memiliki gairah seksual itu kudus. Tapi melampiaskan gairah seksual itu adalah yang tidak kudus. Nah, oke. Maka ayat 1 sampai ayat 9 kita melihat bagaimana mereka memiliki kemesraan yang lebih hot lagi. Kemesraan yang lebih memiliki akan hal gairah yang luar biasa. Dan kita bisa lihat dari ayat 1 sampai 5, di situ keintiman pasangan ini digambarkan dari pujian sang suami, yang secara intim dan secara sempurna. Kita bisa lihat ayat 1 sampai ayat 5, di situ sang suami memuji istrinya dengan secara intim luar biasa. Nah, saudara bisa lihat, misalnya dikatakan bahwa apa? Lengkung pinggangmu bagaikan perhiasan karya tangan seniman, yaitu lengkung lengkung pinggang bagaikan perhiasan menunjukkan apa? Menunjukkan betapa anggunnya. Di mana engkau punya tubuh, engkau punya pinggang begitu anggunnya. Pusarmu seperti cawan yang bulat yang tak kekurangan anggur campur. Di mana pusar itu adalah satu hal dinyatakan sebagai hal, kalau kita tahu pusar kan adalah sesuatu kulit tubuh yang diikat. Kenapa? Karena pada saat lahir kadang-kadang bisa lahir dari perut, bisa lahir dari kemaluan ya, dari wanita ya. Tetapi kita melihat bagaimana pusar dikatakan sebagai cawan yang bulat, di mana digambarkan tak kekurangan anggur campur. Digambarkan bahwa pusar ini adalah tempat di mana apa? Di mana anak yang akan dilahirkan
itu menikmati akan nutrisi yang ada, menanggung, dan juga kita melihat melalui pusar ini menahan sesuatu yang beautiful, menahan sesuatu yang sangat-sangat penuh tanggung jawab. Ya, jadi kita melihat ada pujian-pujian yang digambarkan lagi perutmu timbunan gandum, berpagar bunga-bunga bakung. Sudah digambarkan bagaimana perutnya memiliki sebuah hal, yaitu apa? Seperti gandum, seperti bunga-bunga bakung, begitu indah dilihat. Saya nggak tahu, saudara, indah dilihat itu perutnya besar atau perutnya kecil. Saudara, kita bisa melihat ini sesuatu yang secara budaya itu berbeda-beda. Misalnya kalau sudah melihat konteks yang ada di dalam Yunani kuno, perempuan yang dikatakan sebagai sempurna itu sebenarnya bukan perempuan yang kurus, saudara. Justru perempuan yang sempurna di dalam Yunani kuno itu gemuk-gemuk. Jadi saudara, kalau saudara gemuk di dalam perspektif Yunani kuno, saudara perfect, luar biasa. Saudara cantik, luar biasa. Saudara adalah makhluk yang terindah yang ada di seluruh muka bumi. Maka saudara yang punya badan lebih gemuk atau lebih montok, itu adalah seksi kalau menurut orang-orang Yunani kuno. Nah, saudara, kalau kita melihat dunia sedikit berbeda. Sekarang kalau orang tanya kalau mau seksi itu apa? Sudah kurus kering masih mau diet. Sudah kurus sudah tinggal kalau bahasa Jawa itu tinggal beting, tinggal batang saja. Sudah masih mau diet lagi. Kenapa? Karena saya mau lebih kurus lagi. Karena dengan lebih kurus saya sempurna. Nah, saudara, kesempurnaan digambarkan apa? Digambarkan sebagai sesuatu yang sangat indah dilihat. Nah, Yunani kuno melihat bagaimana wanita yang gemuk itu adalah ya indah. Nah, sekarang kalau kita melihat justru yang kurus justru dikatakan sebagai sesuatu yang indah. Nah, ada penafsir yang memberikan penafsiran, yaitu apa? Perutmu timbunan gandum, berpagar bunga-bunga bakung, digambarkan ya bukan gemuk. Ya, jadi ada yang menafsirkan bahwa perempuan Sunem ini tidak gemuk, dan perempuan Sunem ini justru seperti gandum tidak lebar, ya. Lalu juga digambarkan bunga bakung juga tidak mengambil tempat begitu besar. Kecuali kalau ada bunga namanya Rafflesia arnoldi, ya. Kalau kita melihat bunga Rafflesia, bunga sampah itu ya. Bunga Rafflesia itu kan gede luar biasa. Nah, itu mungkin kalau dibilang bunga Rafflesia, mungkin saudara digambarkan tubuhmu seperti bunga Rafflesia, ya, seperti orang yang gemuk gitu ya. Tapi kalau mengatakan bunga bakung itu tidak besar. Jadi bunga bakung mungkin ada satu penafsiran mengatakan bahwa menggambarkan betapa idealnya tubuh dari perempuan Sunem itu dengan size ya small or medium dan sebagainya. Nah, saya nggak mau masuk ke ranah situ, ya. Lalu dikatakan seperti dua anak rusa buah dadamu seperti anak kembar kijang. Minggu lalu saya sudah membahas, yaitu apa? Waktu rusa melahirkan anak rusa, dan waktu anak rusa itu lahir, di dalam 2 minggu atau 1 bulan atau 2 bulan pertama, kita melihat bagaimana anak rusa itu memiliki akan satu kulit atau memiliki akan satu tubuh yang sangat-sangat halus. Dan tubuh yang sangat-sangat halus. Dan tubuh yang sangat-sangat halus yang tidak pernah ditouch, yang begitu mulus. Nah, saudara, maka itu digambarkan yaitu seperti dua anak rusa buah dadamu, digambarkan bagaimana buah dada dari perempuan Sunem ini digambarkan dengan buah dada yang untouched, tak pernah ditouch oleh laki-laki, tidak pernah ditouch oleh orang-orang selain dirinya, tetapi hanya dirinya yang memiliki tubuh tersebut, tetapi tidak pernah ditouch oleh siapapun. Nah, itu digambarkan seperti anak rusa, berarti begitu begitu sempurnanya, di mana perempuan Sunem ini hanya bagi suami yang namanya Salomo ini. Meskipun nanti kita akan melihat bagaimana Salomo punya istri 700, lalu akhirnya punya selir 300. Ya, kita mungkin melihat ini adalah satu imoralitas yang ada pada Salomo, ya. Tapi paling tidak kita bisa melihat bagaimana pujian-pujian yang muncul khususnya dari Salomo adalah menggambarkan
betapa dia appreciate with the body. Saudara, saya kira kita juga kita percaya bahwa suami istri harus belajar untuk bagaimana appreciate the body. Yang saya maksud adalah bagaimana kita belajar untuk appreciate the body, because the body itu adalah anugerah Tuhan. Dan saudara, kita tidak memungkiri bahwa pembicaraan ini adalah pembicaraan di dalam konteks marriage. Jadi saya harap saudara tidak keluar dari konteks. Ini adalah dalam konteks marriage. Sudah suami istri, sudah menikah, dan kita melihat bagaimana bagi pria tubuh istri dan bagi wanita tubuh suami itu adalah satu. Dan waktu mereka belum pernah melihat tubuh yang lain. Dan waktu akhirnya mereka bertemu dan akhirnya mereka melihat tubuh yang ada pada istrinya atau pada suaminya. Dan kita melihat bagaimana pada saat di sini gambarkan seperti dua anak rusa buah dadamu. Di sini melihat bagaimana satu tubuh yang untouchable, yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki yang lain. Dan waktu sang suami menyentuhnya atau memberikan sentuhan, maka di sini kita melihat bagaimana seperti anak rusa, seperti anak kembar kijang, menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang sangat mulus, sesuatu yang untouchable, yang tidak pernah di-touch sama orang lain, dan dia pertama kali yang men-touch itu dan menikmati akan kehalusan itu. Nah, saudara, maka menurut saya ini adalah sesuatu yang sangat detail, luar biasa. Salomo memuji tubuh daripada istrinya itu sangat detail, sampai dikatakan seperti dua anak rusa. Nah, saudara, kita nggak punya pengalaman anak rusa, saudara. Tapi dia sebagai raja yang memiliki banyak binatang dan dia tahu banyak hal tentang kebinatangan. Dan saudara, dia waktu memuji buah dada istrinya dengan dua anak rusa, dua anak kembar kijang, menggambarkan betapa dia tahu bagaimana memuji istrinya. Nah, saudara, kita mungkin tidak seperti Salomo. Tapi kita juga perlu nanti kalau sudah menikah, saudara harus belajar untuk memberikan appreciation. Appreciation bukan karena istri kita seksi atau istri kita memiliki tubuh yang indah, dan atau istri kita memiliki tubuh yang kita tidak pernah touch, dan akhirnya pada saat kita menjadi suami atau menjadi istri, akhirnya kita dapat menikmati sebuah touching. Ya. Tapi saudara, kita mau bicara tentang satu hal, yaitu appreciate, karena ini adalah ciptaan Tuhan yang terindah yang Tuhan berikan. Jadi ada satu hal appreciation, karena ini adalah tubuh yang Tuhan ciptakan indah menurut gambaran rupa Tuhan. Dan indah diberikan kepada saya. Dan indah tubuh saya bagi istri saya. Dan tidak ada rasa malu, tidak ada sembunyi, semua dinyatakan dengan begitu plain, tanpa malu. Saudara, itu adalah sebuah kenikmatan ciptaan. Ingat, saudara, manusia sebelum jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa tidak ada rasa malu. Nah, waktu kita bisa di dalam ikatan pernikahan, maka di dalam Tuhan menguduskan pernikahan tersebut. Tuhan menguduskan sang suami dan menguduskan sang istri, dan mereka tidak lagi malu satu dengan yang lain, tapi mereka bisa satu dengan yang lain menghargai, menghormati, dan juga saling bersyukur atas apa yang ada pada istri, ada yang pada suami. Saudara, ini sesuatu yang indah. Ya. Satu pujian yang memang dibicarakan hanya di dalam konteks malam pengantin yang intim luar biasa, tapi kita melihat sang suami memuji dengan apa yang menjadi sebuah apresiasi, because istrinya adalah ciptaan Tuhan. Ya, dan ada satu orang namanya Gary Thomas, ya, menulis buku yaitu Sacred Marriage, yaitu pernikahan yang sakral. Dia ada satu quote yang saya mau sharingkan, yaitu dia mengatakan, seorang pria yang berkata, aku tidak pernah mengasihimu, pada dasarnya orang tersebut adalah orang yang tidak pernah bertindak sebagai orang Kristen.
Jadi kalau menjadi suami, kalau nggak pernah mengatakan aku mengasihi istriku, maka orang itu bukanlah orang Kristen. Wah, saya cukup tertarik dengan istilah ini, Saudara. Jadi ketika seseorang pria berkata aku tidak pernah mengasihimu, maka dia adalah pria yang pada dasarnya berkata aku tidak pernah bertindak sebagai orang Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen itu adalah orang yang memberikan apresiasi. Karena dia melihat pekerjaan Tuhan, maka dia memberikan apresiasi. Karena Tuhan menyatakan jalan, maka dia menyatakan apresiasi. Karena Tuhan sudah memberikan terbaik, maka manusia memberikan apresiasi. Dan apresiasi yang diberikan oleh manusia haruslah adalah apresiasi yang tepat, yang benar, yang tidak liar, tapi sesuai dengan ranahnya. Nah, kalau seseorang mengasihi, maka formatnya meskipun mungkin harus mengalami ini, mengalami itu, tetapi di saat di dalam hubungan suami istri itu ada sebuah komunikasi, ada sebuah intimasi, dan mungkin kita bisa bicara yang paling kita nggak suka adalah ada pertengkaran sekalipun, ada percekcokan sekalipun, tapi di saat suami istri itu di dalam pernikahan yang diberikan oleh Tuhan, dianugerahkan oleh Tuhan, maka semakin mereka cekcok, semakin mereka bertengkar, justru akan membuat pasangan suami istri itu makin mengenal dan bahkan bisa lebih intim daripada sebelumnya. Bahkan pujian yang dinyatakan itu bisa lebih banyak, bisa lebih limpah. Kita lanjut, ayat 4 dikatakan lehermu bagikan menara gading. Wah, Saudara, minggu lalu saya sudah mengatakan bahwa orang di zaman itu memberikan pujian itu adalah pujian yang mungkin bagi zaman sekarang lebay, tapi pujian-pujian yang digambarkan di zaman itu adalah pujian yang digambarkan seperti apa yang ada di sekeliling mereka. Jadi pujian mereka akan selalu dikaitkan dengan apa yang ada di sekeliling mereka. Nah, waktu dikatakan bahwa lehermu bagikan menara gading menggambarkan betapa gagahnya atau anggunnya, di mana kita melihat kalau leher itu tidak begini tapi dengan ke atas, berarti ada pride di situ, ada satu hal keanggunan di situ, elegan, lalu juga ada yang namanya karisma di situ. Dan waktu kita melihat leher dikatakan sebagai menara gading, seperti leher yang begitu kuat. Nah, ini adalah pujian, Saudara. Lalu dikatakan matamu seperti telaga di Hesbon. Jadi matanya selalu memberikan kedamaian, matanya memberikan cinta, matanya terus mengalirkan hal yang positif. Jadi ini pujian. Hidungmu seperti menara di Gunung Lebanon. Mungkin kita mengatakan, aduh gila. Hidung kok dikaitkan menara di Lebanon. Apa maksudnya? Nah, Saudara, hidung seperti menara di Gunung Lebanon adalah satu hal di mana di Gunung Lebanon kita melihat angin itu lebih dingin, angin itu lebih kencang. Nah, dan hidung itu digambarkan seperti menara di Lebanon, yaitu apa? Dia di atas, tapi dia menerima akan anginnya lebih dingin, tapi kita juga melihat di situ dia pun menghalangi angin yang lain. Kenapa? Karena gunung itu dia lebih dingin, tetapi dia juga tidak menerima angin yang keras diterima semuanya, tidak, karena terhalang oleh gunung tersebut. Saya nggak tahu sudah ngerti maksud saya atau tidak. Jadi suhunya lebih dingin, tetapi angin tidak menjadi sesuatu yang diterima mentah-mentah, tetapi angin tersebut sekencang apapun, tapi gunung itu akan Gunung itu akan menahan angin tersebut. Akan menahan angin tersebut. Sehingga waktu ada badai angin sekalipun, tapi pada saat berlindung di gunung, maka di situ angin sebesar apapun itu tidak akan mengganggu. Nah, Saudara, hidungmu seperti menara di Gunung Lebanon, yaitu apa? Menara yang begitu dingin, tapi di situ menara tersebut di atas gunung, dan waktu melewati angin itu, menggambarkan menara itu sekuat gunung tersebut. Menahan setiap apa yang
ada pada angin tersebut. Saya kemarin sempat nonton satu film yaitu Everest, di mana Everest itu adalah true story bagaimana satu kelompok, ada dua kelompok di mana mereka pendaki gunung dan mereka punya cita-cita yaitu mereka mau menaklukkan akan Everest, Mount Everest punya puncak. Dan singkat ceritanya adalah mereka dua rombongan naik ke atas, tapi akhirnya banyak sekali dari mereka yang mati. Kenapa? Karena mereka tidak kuat dengan badai salju yang begitu dingin. Dan akhirnya banyak dari mereka bertahan di gunung. Sudah ada yang bertahan hidup, ada yang bertahan sampai mati. Dan sudah banyak saja mereka akhirnya kesusahan luar biasa, tapi gunung sangat membantu mereka untuk bagaimana menghadapi setiap badai salju tersebut. Nah, saudara, kita nggak ngomongin itu, tapi paling nggak ada satu puji-pujian yang digambarkan, yaitu hidungmu seperti menara di Lebanon yang menghadap kota Damsyik. Lalu dikatakan kepalamu seperti bukit Karmel, rambut kepalamu merah lembayung, seorang raja tertawan dalam kepang-kepangnya. Yaitu apa? Yaitu digambarkan bagaimana kepala rambut yang kepang-kepang itu membuat laki-laki pun bisa menjadi terpesona. Seperti bukit Karmel menunjukkan satu hal, yaitu bukit yang begitu tangguh. Ya. Kepalamu digambarkan seperti bukit Karmel begitu tangguh. Sudah ingat bukit Karmel, ada satu kisah yaitu Elia dengan Nabi Baal. Menunjukkan suatu kisah yang begitu tangguh. Lalu dikatakan rambut kepalamu merah lembayung dengan kepang-kepangnya, yaitu rambutnya yang begitu menarik, ya, dan rambutnya yang begitu merah-merah. Kenapa merah-merah, saudara? Kalau kita melihat di dalam kisah perempuan Sunem ini selalu berada di kebun anggur. Sehingga kita melihat rambut kalau terus kena matahari, itu juga bisa berwarna, secara warna bisa berubah sedikit demi sedikit. Karena kena teriknya matahari, itu juga bisa mempengaruhi warna rambut tersebut. Ya. Maka ini adalah contoh. Ya. Bagaimana ayat 1 sampai ayat 9, 1 sampai 5 ya. Kita melihat bagaimana gambaran-gambaran tersebut dinyatakan di dalam pujian. Jadi sang suami itu memuji secara intim, lengkap sekali dari kepala sampai pusar ya. Digambarkan bagaimana dia memuji dari atas sampai perut itu dipuji dengan begitu indahnya, intimnya ya. Dan ini bukan sesuatu yang tabu, karena ini adalah sesuatu apresiasi. Kenapa? Karena mereka tidak pernah melihat tubuh yang lain. Tubuh yang satu-satunya, tubuh perempuan satu-satunya yang dilihat adalah tubuh dari istrinya tersebut. Nah, saudara, di dalam pernikahan bisa melihat tubuh istri adalah dari Tuhan. Itu adalah sebuah keindahan yang saudara tidak mungkin bisa bandingkan dengan yang lain. Saudara, tapi hari ini kita melihat banyak society bilang, saya sudah lihat banyak tubuh wanita. Ya. Saya sudah banyak melihat tubuh dari pornografi. Saya sudah melihat banyak tubuh dari majalah-majalah. Saya sudah melihat banyak tubuh wanita dari film-film. Saya sudah melihat banyak tubuh wanita dari begitu banyak dunia entertainment. Dan akhirnya melihat dari semuanya itu, sekarang bicara tentang pernikahan, tubuh wanita, apresiasi, dan ini adalah anugerah Tuhan. Sudah mungkin kita mengatakan basi. Kenapa? Karena kalau dalam kekristenan tubuh wanita satu-satunya. Tapi bagi orang dunia hari ini enggak, saya mau lihat lebih banyak tubuh wanita yang lain. Itulah kerusakan dunia, saudara. Dan inilah juga nantinya kita melihat Salomo pun terjebak, akhirnya jatuh di dalam hal tersebut. Kita melihat akhirnya Salomo memiliki sebuah kerentanan, yaitu akhirnya bukan lagi 700, 300, tapi sudah lebih banyak daripada itu. Di dalam istrinya, gundiknya, maupun darah-darah yang tak terhitung jumlahnya. Oke. Tapi paling tidak kita melihat bagaimana di dalam pernikahan, kemesraan itu sesuatu yang bukan sesuatu yang tabu, dan saudara perlu hidup mesra, perlu memiliki intimasi, perlu bisa mengapresiasi apa yang ada pada tubuh sang istri atau tubuh sang suami dan sebagainya. Dan saudara, kalau kita lihat
ayat 6 sampai ayat 9, pujian itu dilanjutkan. Betapa cantik, betapa jelita engkau, sosok tubuhmu seumpama pohon korma, buah dadamu gugusannya. Aku ingin memanjat pohon korma itu, memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur, nafas hidungmu seperti buah apel, kata-katamu manis bagaikan anggur. Surah ini kembali ekspresi sensual. Ya, ekspresi sensual yang digambarkan yaitu tubuhmu yang indah, buah dadamu gugusannya, dan aku ingin memanjatnya, aku ingin memegangnya. Surah ini bukan, sekali lagi, ini bukan kalimat sensual di luar konteks malam pengantin, di luar konteks pernikahan. Sekali lagi, kita bicarakan ini adalah di dalam konteks pernikahan. Jadi, kita bukan bicara dalam ranah free sex atau dalam ranah public sex before marriage. Ya. Jadi ini adalah sesuatu yang very private, dan waktu digambar aku ingin memanjat pohon korma itu, gairah seksual yang dikuduskan oleh Tuhan. Ingin memegang buah dada pun itu adalah sesuatu yang Tuhan izinkan, yang Tuhan memang anugerahkan untuk memberikan akan satu hal, yaitu gairah seksual yang dikuduskan oleh Tuhan. Itu menjadi sebuah ekspresi cinta yang ada pada dirinya. Di dalam ranah pernikahan. Sekali lagi. Ya. Jadi sudah ini sesuatu pujian kepada sang istri yang mengkaitkan atas apa yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup manusia, dan itulah yang diekspresikan. Dan kemesraan ini, kenikmatan ini adalah sesuatu yang perlu sang suami dan istri belajar untuk menikmati anugerah Tuhan melalui tubuhnya maupun tubuh pasangannya. Oke. Lalu saudara, kita coba lihat ayat 1-9 bicara tentang apa yang namanya kemesraan yang meningkat atas malam pengantin atau bulan madu mereka. Nah, lalu kita lihat respon dari sang wanita. Jadi tadi lebih kepada sang pria atau sang suami yang menyatakan pujian, yang menyatakan sebuah apresiasi. Lalu kita coba lihat ayat 10-13. Kalau kita melihat ayat 10-13, ini adalah sang istri yang bicara. Jadi, setelah semakin mesra, maka sang istri berkata, dalam ayat 10, apa yang dikatakan? Kepunyaan kekasihku aku, kepadaku gairahnya tertuju. Jadi, dia menerima gairah sang suami. Menerima keinginan sang suami. Menerima cinta sang suami. Menerima akan setiap apresiasi yang diberikan oleh sang suami. Ya. Jadi katakan kepunyaan kekasihku aku, berarti aku memang milik suamiku, dan kepadaku gairahnya tertuju, berarti aku menerima semua gairah seksual yang ada pada sang suami. Jadi dia tidak melihat ini laki-laki hidung belang, dia nggak melihat ini adalah pemerkosa, dia bukan melihat ini adalah yang mencari keuntungan atau menjadi seorang yang pembayar pelacur untuk menikmati apa yang namanya sebuah kenikmatan. Tidak, tapi di dalam pernikahan, di dalam kekudusan pernikahan, maka saudara, kemesraan ini indah. Itulah kenapa pernikahan adalah sesuatu yang indah. Kenapa? Ada Tuhan di situ. Bukan bicara tentang keindahan cuma seksualitas secara humanity saja, antara laki dengan perempuan saja. Tapi di sini ada keindahan yang lebih besar lagi, yaitu pernikahan di dalam Tuhan. Maka gairahnya tertuju karena apa? Karena saya dikuduskan di dalam Tuhan. Tidak ada rasa malu lagi, tidak ada rasa was-was lagi, tidak ada rasa macam-macam lagi. Tidak ada rasa ragu, ini pemerkosa di depan aku. Bukan ragu lagi, ini adalah orang yang mengasihi aku apa adanya. Saudara, dan ayat ini, ayat 10 ini, kepunyaan kekasihku aku, kepadaku gairahnya tertuju. Ini sebenarnya nuansa ini sudah muncul beberapa kali. Contoh ya, saya coba buka pasal 2 ayat 16. Ya, saya bacakan. Kidung Agung pasal 2 ayat 16. Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Jadi kalimat ini sebenarnya sudah beberapa kali muncul, menunjukkan bahwa kekasihku itu kepunyaanku
dan aku kepunyaan dia. Jadi aku ini propertinya dia, dia propertinya aku. Jadi betul-betul sudah memiliki satu hal, sama-sama menikmati oneness, menikmati kesatuan di dalam diri mereka. Jadi mereka bukan lagi dipisahkan laki-laki dan perempuan, tapi mereka adalah satu di dalam keluarga tersebut. Pasal 2:16 tadi ya. Lalu kita coba lihat lagi di dalam pasal 6 ayat 3. Pasal 6 ayat 3 juga ada muncul. Aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihku yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Jadi diulang lagi. Yang ada pasal 2 ayat 16 itu diulang lagi di dalam pasal 6 ayat 3. Ya. Jadi kita melihat ini adalah sesuatu yang sesuatu kenikmatan atau sesuatu kemesraan yang Tuhan anugerahkan dan Tuhan izinkan, dan ini bukan tabu, ini bukan sesuatu yang dikatakan immoral, tetapi ini di dalam ruang lingkup pernikahan ini adalah indah. Yang saudara lihat di dalam pornografi itulah yang nggak indah. Yang saudara lihat di dalam film-film yang mengumbar seks itu adalah yang tidak indah. Yang indah adalah sungguh-sungguh adalah di dalam pernikahan yang dikuduskan oleh Tuhan. Dan itulah yang truly blessed, yang sungguh-sungguh memberkati kita. Yang sudah lihat di dalam pornografi, yang sudah lihat di film-film yang memberikan spirit of nudity dan sebagainya, itu tidak indah sama sekali. Tidak sakral, tidak memiliki akan sesuatu yang memberikan kematangan kedewasaan. Nah, maka itulah kenapa saudara kita melihat bagaimana seksualitas itu adalah sesuatu yang full of grace di dalam ranah pernikahan tersebut. Nah, saudara, hal yang menarik, saudara, kenapa? Bukan kita melihat seksualitas itu bukan hanya dibicarakan di dalam konsep Kidung Agung ini saja. Tapi kita juga melihat bagaimana dalam satu ayat di dalam Kejadian. Coba kita lihat, saudara. Kejadian pasal 3 ayat 16. Kejadian 3. Coba. Mungkin satu teman kita bisa bacakan, satu rekan bisa bacain. Saya minta Gracelyn, apakah memungkinkan? Bacakan Kejadian 3 ayat 16. Iya, kok Kejadian 3 ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Oke, saudara. Tadi kita sudah bicara tentang gairah seksual itu adalah bukan sesuatu yang tabu. Gairah seksual adalah sesuatu yang memang Tuhan anugerahkan. Dan gairah seksual adalah sesuatu yang kita harus melihatnya adalah suci adanya. Tapi di saat gairah seksual tidak dikontrol dan tidak didisiplinkan di dalam ranah pernikahan, maka gairah seksual itu tidak akan menjadi berkat. Tetapi kita melihat di dalam ayat 3:16 ini, ada satu hal yang menarik, saudara. Susah payah perempuan, kamu akan mengandung, dan akan kubuat sangat banyak dengan kesakitan, dan engkau akan melahirkan anakmu. Jadi saudara, perempuan akan menderita, kalau kita pakai sebuah konklusi, kamu akan menderita di dalam multiplikasi, di dalam satu hal engkau beranak cucu dan penuhilah bumi. Beranak adalah sesuatu yang menyakitkan. Susah payah kau akan mengandung. Dan engkau akan mengalami kesakitan. Saudara, ini satu sisi kita melihat ada hukuman. Manusia jatuh dalam dosa, maka kita melihat yang menjadi hukuman Tuhan adalah wanita susah payah akan mengandung. Itulah kenapa mengandung itu urusannya hidup dan mati. Itulah kenapa hari ini saudara dan saya bisa lahir, bisa tumbuh besar. Saudara harus ingat
bagaimana kelahiran saudara dan saya dimulai dari susah payah. Saudara lahir dimulai dari susah payah, hidup mati. Maka saudara, menghormati orang tua, menghormati ayahmu dan ibumu, itu adalah sesuatu yang very important. Sangat penting. Kenapa? Karena ayah kita atau ibu kita berada di dalam susah payah. Dan susah payahnya berbeda. Kalau orang tua kita harus cari duit, dan mama kita atau ibu kita, bunda kita harus susah payah mengandung. Apalagi dengan banyak, bukan saudara, tapi kakak kita, adik kita. Itu harus membuat ibu kita mengalami susah payah. Dan susah payah ini akibat dosa. Dan bukan cuma susah payah, tapi menyakitkan dengan kesakitan. Kau akan melahirkan anak. Tidak peduli mau natural atau pakai sesar pun tetap sakit. Maka sudah kesakitan. Ini adalah satu hal, seksualitas akan sesuatu yang dikatakan di dalam konteks hidup manusia adalah sesuatu yang mengakibatkan atau membawa susah payah dan akan membawa kesakitan. Tapi sudah perhatikan kalimat berikutnya. Namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Birahi itu apa sih? Saudara, apa itu birahi? Birahi itu adalah satu hal, itu gairah seksual. Maka engkau akan birahi dengan suamimu. Kau akan menikmati gairah seksual itu. Jadi gairah seksual adalah sesuatu yang tidak perlu kita tabu, itu eksis ada, tetapi itu hanya bisa menjadi sebuah kenikmatan yang begitu berharga, yang begitu sakral, dan begitu indahnya adalah dibicarakan di dalam ranah pernikahan. Sebelum pernikahan, di saat saudara melakukan semuanya itu, maka segala sesuatu sudah tidak ada unsur kekudusan di balik semua. Maka saya akan mengutip satu kalimat dari John Piper. John Piper mengatakan bahwa birahi atau hasrat seksualitas itu kenapa dianugerahkan Tuhan kepada manusia. Karena di dalam birahi manusia, di dalam hasrat seksualitas manusia, ada kehormatan dan ada kekudusan Allah. Maka itulah kenapa orang-orang berani melakukan free sex dan melakukan sex before marriage. Maka orang-orang tersebutlah orang-orang tidak terhormat. Dan orang-orang tersebut tidak layak dipanggil orang kudus. Karena apa yang ada pada dirinya, yaitu hasrat seksualitas itu pun adalah anugerah Tuhan. Maka di dalam hasrat seksualitas itu ada kehormatan Allah, kehormatan kepada sesama. Maka itulah kenapa tidak boleh sembarangan dieksplor, sembarangan diekspresikan, dan sembarangan untuk dieksploitasi. Maka sudah dikatakan engkau akan birahi kepada suamimu. Menunjukkan bahwa gairah seksual sang suami kepada sang istri itu adalah satu kasih yang membuat apa yang menjadi kesakitan dan apa yang menjadi satu susah payah itu menjadi sesuatu yang worth it. Jadi meskipun aku harus dengan susah payah melahirkan, aku harus dengan sakit melahirkan, tapi aku tahu ini semua adalah karena kekudusan Allah dan cintanya yang diberikan kepada saya, kepada suami dan istri, dan kami menikmati semua itu di dalam gairah seksual yang dikuduskan oleh Tuhan. Ada pembalikan hukuman Tuhan. Di satu sisi melahirkan dengan susah payah itu hukuman.
Di satu sisi, dengan kesakitan melahirkan adalah hukuman. Tapi di dalam kekudusan Allah, kita melihat bagaimana ada kehormatan Allah, ada kekudusan Allah yang membuat saudara waktu melahirkan anak tersebut, saudara melihat bahwa ini adalah truly blessing. Maka bisa dilahirkan dari susah payah ibu. Bisa dilahirkan dari kesakitan sang ibu. Memang ada penghakiman Allah dan hukuman Allah, tapi ada kekudusan dan kehormatan Allah yang menyatakan apa yang ada pada diri kita. Jadi nafsu, kalau tidak ada kehormatan dan nafsu nggak ada kekudusan Allah, berarti saudara sudah melakukan hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Berarti waktu saudara birahi, saudara punya hasrat seksual, tapi saudara tidak mengkaitkan itu di dalam kehormatan dan kekudusan Allah, maka berarti saudara mengingini yang lain, atau mengingini bukan pada tempatnya, di tempat yang lain, di ranah yang lain. Padahal Alkitab mengatakan jangan mengingini, Keluaran 20 ayat 17, jangan mengingini apapun. Dan sudah kita melihat gairah seksual birahi yang tidak kudus, itu selalu mengingini apa yang dilarang. Maka birahi nafsu yang tidak kudus mengingini apa yang Tuhan tidak suka. Jadi waktu sudah mengatakan saya mau sex before marriage, itu sudah dilarang sama Tuhan. Itu sudah dikatakan tidak boleh. Tetapi saudara, orang dunia hari ini secara sekuler mengatakan boleh. Nah, maka nafsu manusia, birahi manusia, dan juga hasrat seksual manusia yang tidak kudus pasti akan melawan apa yang dilarang sama Tuhan. Kenapa? Karena sumber nafsu adalah dosa, dan dosa adalah meleset dari sasaran, meleset dari firman. Kita lihat dalam Yakobus pasal 1 ayat 14, kita bisa melihat dalam Matius pasal 15 ayat 19, di mana sumber dari hasrat nafsu, birahi, itu semua adalah dari dosa. Maka itulah kenapa kita melihat hari ini sex before marriage, kita bisa katakan itu adalah ajaran bidat, ajaran sesat. Adalah kenapa? Karena sudah bertentangan dengan firman Tuhan. Jangan mengingini sebelumnya, jangan mengingini apa yang dilarang. Tapi kita melihat hari ini, termasuk orang Kristen sendiri, banyak sekali sudah dengan longgarnya melakukan ini. Maka saudara, kita perlu punya sebuah barometer sendiri. Kita perlu punya kesadaran sendiri. Kenapa, saudara? Karena kalau saudara membiarkan hasrat seksualitas, kemesraan di dalam pernikahan atau sebelum pernikahan, saudara sudah tidak hormat dan tidak kudus di hadapan Tuhan. Dan saudara sudah berdosa dari awal. Maka saudara, itu akan menjadi satu percikan api yang mungkin kecil, tapi ingat saudara, api yang kecil dapat membakar hutan. Api yang kecil bisa membakar hutan, bahkan seluruh hutan. Dan dalam hal ini adalah hutan apa? Dalam hal ini adalah hutan pernikahan saudara dan saya. Jadi, kalau saudara menikah, lalu hanya mengatakan saya mau ngejar kebahagiaan, tetapi pada saat kebahagiaan itu cuma kebahagiaan yang tidak kudus dan tidak hormat, maka itu adalah satu percikan api, saudara. Dan sekali lagi, satu percikan api yang kecil bisa membakar seluruh hutan pernikahan saudara dan saya. Apa yang terjadi di Australia kita melihat, apa yang terjadi di California, seringkali terjadi akan kebakaran hutan. Kenapa bisa terjadi kebakaran hutan? Karena musim paceklik yang luar biasa, matahari begitu panasnya, teriknya, akhirnya
panasnya matahari itu membuat tanaman akhirnya terbakar. Dan dimulai dari api yang kecil itu, akhirnya merambat ke begitu banyak hutan, sehingga waktu hutan terbakar dengan begitu banyaknya, saudara akan susah payah untuk membuat api itu padam. Begitu juga dengan kehidupan saudara dan saya. Di saat saudara dan saya sudah tidak memulai dengan hal yang benar, maka saudara sedang memulai percikan api itu. Dan jika saudara sudah tidak kembali kepada pertobatan yang sejati di dalam kehidupan seksualitas, di dalam kemesraan, maupun di dalam hubungan suami istri, tidak kembali kepada apa yang benar, maka saudara sedang memulai pembakaran hutan pernikahan saudara dan saya. Jadi saudara, ini jadi satu hal yang saya sangat rindu melalui bagian ini, yaitu mari kita belajar. Satu sisi kemesraan itu indah. Kemesraan hanya dapat menjadi sesuatu yang full of meaning hanya di dalam ranah pernikahan, di dalam Kristus. Dan hanya di dalam Kristus saja ranah tersebut dapat membuat saudara melihat bahwa sakit maupun susah payah memang harus ditanggung tetap. Tetapi gairah seksualitas, tetapi apa yang namanya nafsu yang dikuduskan oleh Tuhan di dalam pernikahan adalah indah. Dan di dalam keindahan tersebut, kita melihat birahi hasrat seksual itu bukan berdiri dengan sendirinya, tapi di dalam ranah kekudusan Allah ada kehormatan. Dan di dalam kehormatan itu, justru engkau melakukan apa yang Tuhan firmankan. Dan pada saat saudara melakukan apa yang Tuhan firmankan, maka saudara akan menikmati hubungan intim suami istri di dalam Kristus. Dan semua itu adalah sebuah blessing yang besar dari Tuhan. Tetapi di saat kita sudah memulai semuanya tidak di dalam apa yang benar, dan kita memulai dari dosa, lalu kita mengingini apa yang dilarang sama Tuhan, bahkan kita berani berdosa lebih gila demi gila lebih gila, saudara sedang memulai percikan api membakar pernikahan saudara. Sehingga pernikahan saudara tidak mungkin diberkati sama Tuhan. Pacaran saudara tidak mungkin diberkati oleh Tuhan. Hubungan antara engkau dengan pasanganmu tidak akan menjadi satu hal yang memuliakan Tuhan. Nah, saudara, tadi saya mungkin memakai satu contoh tadi dengan tradisi Yahudi yang menganggap seksualitas adalah sesuatu yang berkaitan dengan kekudusan. Nah, sekarang zamannya berbeda. Sekarang banyak perempuan yang secara mayoritas sudah tidak lagi memiliki akan keperawanan. Termasuk orang Kristen. Sudah kita melihat data dari orang Kristen, khususnya para perempuan. Maka ini jadi perhatian bagi kita kalau jadi orang tua nanti. Jadi orang tua punya anak perempuan, maka yang menjadi kekhawatiran kita adalah bagaimana anak perempuan dan anak laki-laki kita bisa menjadi mereka yang sungguh-sungguh berada di dalam makhluk seksual yang rohani. Menjadi makhluk seksual yang dapat dididik supaya mereka tidak keluar dari jalur Tuhan. Nah, saudara, hari ini kita melihat zaman bagaimana perempuan sudah tidak lagi menganggap keperawanan penting lagi. Nah, sekarang kalau saudara jadi orang Kristen, lalu saudara sebagai wanita yang sudah tidak perawan lagi. Alkitab tradisi Yahudi mengatakan wanita yang nggak perawan mau menikah dihukum mati. Yang boleh menikah itu hanyalah siapa? Yang boleh menikah hanyalah mereka yang perawan. Dan kedua, mereka janda boleh nikah. Tapi di luar itu, tak boleh ada pernikahan. Kalaupun terjadi pernikahan, itu adalah sesuatu yang bersifat apa? Sesuatu yang bersifat crime. Atau yang ketiga adalah korban dari perkosaan. Kalau korban dari perkosaan pun, di dalam tradisi Yahudi, yang memperkosa harus jadi suaminya. Nah, setelah itu terjadi
kita melihat di dalam tradisi Yahudi banyak sekali ini menjadi kasus-kasus yang ada. Nah, sekarang kalau kita bawa di dalam ranah abad 21, lalu kita lihat jemaat, di mana jemaat mereka sudah mungkin punya kehidupan double life, atau juga punya satu kehidupan di mana free sex, dan akhirnya dulunya free sex, lalu akhirnya bertobat. Nah, setelah bertobat, bagaimana sudah bisa menjadi pasangan yang seiman, pasangan di dalam Tuhan, di dalam keluarga yang kudus. Apalagi kalau dinikahkan itu adalah holy matrimony, yaitu adalah pernikahan kudus. Saudara mau dikuduskan, saudara mau dibawa di dalam pernikahan kudus. Pertanyaannya adalah, kalau kita sudah tidak perawan lagi, bagaimana? Satu sisi yang lain, Alkitab mengajarkan wanita harus perawan. Satu sisi yang lain, kita melihat bagaimana manusia sudah jatuh dalam dosa. Tuhan mengasihi orang berdosa. Maka di dalam Kristus kita melihat ada keselamatan bagi orang-orang yang tidak perawan. Maka itu pun Tuhan menerima dan mengizinkan di dalam pernikahan orang-orang yang tidak perawan pun bisa menikah. Tetapi saudara, one for sure, di saat kita masih bisa mendidik untuk supaya mereka tidak jatuh di dalam dosa dan tidak jatuh dalam hidup dengan tidak perawan, maka saudara, lakukan yang terbaik sebagai orang tua untuk mengajarkan yang terbaik untuk mereka. Dengan saudara dan saya mengambil peranan ini, saudara sedang membawa budaya firman Tuhan menjadi budaya yang eksis di dalam dunia. Melawan budaya sekularisme, melawan dunia yang sudah berdosa ini, melawan budaya yang sudah tidak taat kepada Tuhan. Dengan demikian, maka saudara, kita semua akan menjadi pasangan yang membawa perubahan bagi zaman ini. Perubahannya bagaimana? Perubahan yang membawa kita revert to the word of God. Membawa budaya kembali lagi kepada kitab suci. Dan membawa pacaran kembali kepada kitab suci. Membawa pernikahan kembali kepada kitab suci. Membawa seksualitas kembali kepada kitab suci. Membawa malam kemesraan di dalam seksualitas, di dalam ranah pernikahan, kembali kepada kitab suci. Dan menjadi bagian dalam keluarga, dibawa kembali kepada kitab suci. Dengan semua ini dibawa dalam konteks kitab suci, maka disinilah kita melihat sesungguhnya seksualitas adalah truly blessing from God to us. Maka saudara, dengan demikian, itulah arti kedewasaan. Jadi dewasa sekali lagi bukan karena sudah 18 tahun, maka saudara bisa melihat film porno. Lalu sudah 18 tahun boleh lihat film yang ada nudity-nya atau yang ada seksualitasnya. Bukan berarti sudah 18 tahun maka sudah boleh free sex, atau 18 tahun sudah boleh pacaran atau dan sebagainya. Bukan itu. Kedewasaan dalam cinta bukan diukur dari semua itu. Tapi bagaimana memahami setiap porsi demi porsi, sesuai tempatnya, sesuai ranahnya, sesuai konteksnya, sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan. Itulah the truly maturity in love. Maka kiranya Tuhan memberkati kita pada hari ini. Kiranya Tuhan yang mengingatkan kita. Kiranya Tuhan yang juga menjaga kita. Dan kita memelihara setiap apa yang Tuhan percayakan. Dan kiranya kita sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Termasuk di dalam area seksualitas. Termasuk dalam area pacaran. Termasuk dalam area sebelum pernikahan. Kiranya Tuhan sungguh-sungguh memakai saudara dan saya jadi saksi kebesaran Tuhan di dalam hal yang paling sensitif ini. Kita membawa kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama berdoa. Saya minta untuk dua rekan kita untuk berdoa. Pertama saya minta saudari Alista. Kedua saya minta untuk saudari Monica. Saya minta untuk dua rekan ini untuk berdoa atas setiap firman Tuhan yang sudah didengar. Apakah memungkinkan Alista? Monica? Iya kok. Ya, silakan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Lewat hamba-Mu, kau dalam setiap persekutuan pemuda dalam ini. Kami dapat belajar untuk bagaimana
kami harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu lewat firman-Mu, kami tahu betapa besar, dalam, lebar, tinggi kasih Tuhan kepada umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami dapat mengenal Tuhan, Allah yang kami percayai. Ya Tuhan, tolong ampuni kami Tuhan atas dosa-dosa yang kami lakukan yang mendekatkan hati Tuhan. Pimpin dan bimbing kami hari demi hari, kami menjadi lebih dewasa dalam iman sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan dalam pelayanan Kodan dan Cikau yang jadi berkat bagi banyak orang dan teladan untuk kami hidup sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dan jadi saksi kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Monica, apakah memungkinkan memimpin doa? Ya. Ya. Tuhan, terima kasih sekali lagi kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk sekali mempelajari firman-Mu ya Bapa. Kami bersyukur atas kesetiaan yang Engkau berikan pada penginjil-Mu, Pendeta Daniel, dan juga Vikaris Claudia, yang terus memberikan kami firman untuk menjadi makanan kami sehari-hari. Biarkanlah melalui persekutuan ini, Bapa, kami boleh diingatkan terus-menerus bahwa firman-Mu tidak hanya untuk kami pelajari, tapi juga untuk kami hidup ya Bapa. Biarkanlah kami boleh mempelajari firman-Mu sesuai konteks yang ada di dalam Alkitab, tidak salah menerjemahkan, tapi kami coba oleh menghidupinya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami sangat bersyukur ya Bapa atas kesempatan ini. Sebentar lagi Bapa, kami akan melanjutkan kegiatan kami, juga akan memberikan persembahan biar Engkau yang menjaga dan terus memberikan penyertaan agar bisa selesai dengan baik. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.